Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itulah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita semua selaku penerus perjuangannya. Amin. Hadirin yang mulia, mengawali khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi taat kepada Allah, dan tidak ada kerugian yang lebih besar melebihi maksiat kepada Allah. Hanya dengan iman dan takwa itulah kita semua akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin untuk menjaga diri dan keluarga mereka dari api neraka dengan cara belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama kepada keluarga, yakni belajar dan mengajarkan kepada keluarga apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah haramkan. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya adalah didiklah mereka dengan adab-adab Islam. Ajaklah mereka berbuat taat kepada Allah serta cegahlah mereka dari tertimpa siksa Allah dengan cara membimbing dan mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Ayat ini menjadi dalil atas kewajiban melakukan amar ma'ruf kepada orang-orang yang terdekat terlebih dahulu sebelum kepada orang lain. Al-Qushairi menuturkan bahwa Sayyidina Umar berkata ketika ayat ini diturunkan, "Wahai Rasulullah, kami bisa menjaga diri kami dari api neraka. Maka bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Rasulullah menjawab, "Tanhaunahum amma nahakumullah wa ta'murunahum bima amarallah." Artinya, mencegah mereka dari apa yang Allah larang atas kalian dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira." Artinya, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka dengan belajar dan mengajarkan kebaikan ilmu agama kepada keluarga kalian. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Al-Qushairi menafsirkan, "Faqihuhum wa adibuhum." Artinya, pahamkanlah mereka terhadap ilmu agama dan ajarkanlah adab kepada mereka. Hadirin yang mulia, di antara wasilah untuk menjaga keluarga kita dari api neraka adalah memenuhi hak-hak mereka dan membantu mereka untuk berbuat kebaikan. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri." Rawahu Ibnu Hibban. Artinya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang membantu anaknya melakukan kebaikan. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Imam Al-Bukhari menulis bab bakti ayah kepada anaknya. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, mereka dinamakan abror, orang-orang yang berbakti, tiada lain karena mereka berbakti kepada ayah, orang tua dan anak. Sebagaimana ayahmu, orang tuamu punya hak yang wajib engkau penuhi, begitu juga anakmu punya hak yang wajib engkau penuhi. Imam Al-Bukhari juga menulis dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bab adab dan bakti seorang ayah kepada anaknya. Lalu Al-Bukhari meriwayatkan dari Al-Walid bin Numair bin Aus bahwa dia mendengar ayahnya berkata, para ulama salaf dulu pernah berkata bahwa kesolehan itu dari Allah dan adab itu dari para ayah. Jadi di antara wasilah terpenting dalam menjaga anak dan keluarga dari api neraka adalah mengajarkan kepada mereka ilmu agama, terutama ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melatih dan membiasakan mereka mendirikan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Mendidik mereka agar berakhlak mulia, menjauhkan mereka dari sifat-sifat kehinaan, serta mendidik mereka dengan ketat agar memiliki kekebalan dan benteng yang kuat dari godaan syaitan dan tipu dayanya. Orang tua bertanggung jawab
dan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Penguasa yang memerintah rakyat adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang perempuan adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anak-anaknya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Budak seorang tuan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Ingatlah, setiap dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang mulia, oleh karena itu seorang ayah sebagaimana dia mengkhawatirkan anak-anaknya dari dinginnya cuaca dan panasnya cuaca, maka dia juga seharusnya mengkhawatirkan mereka dari panasnya api neraka jahanam. Dengan itu dia akan berupaya keras untuk mendidik mereka dengan pendidikan Islami. Dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban jika ceroboh dalam kewajiban mendidik anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin atas apa yang Allah amanahkan kepadanya untuk dipimpin. Apakah dia dapat memimpin dengan baik ataukah sebaliknya? Bahkan Allah juga meminta pertanggungjawaban kepada seseorang mengenai keluarga yang dia pimpin. Hasil dari pendidikan yang baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya adalah terjaganya sang anak dari penyimpangan akidah, penyimpangan perilaku, penyimpangan pemikiran, serta dari ekstremisme, radikalisme, dan sikap melampaui batas. Jika orang tua tidak mampu mendidik anaknya dengan baik, maka wajib baginya mengamanahkan pendidikan anaknya ke pondok pesantren, sekolah atau lembaga pendidikan yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, terpercaya dan guru-gurunya memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, di akhir khutbah ini khotib mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mendoakan buruk terhadap anak-anak kita walau senakal apapun mereka, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan buruk terhadap diri kalian, anak-anak kalian, dan harta benda kalian, karena boleh jadi ketika kalian melakukan itu bertepatan dengan waktu mustajabnya doa, sehingga Allah mengabulkan doa kalian. Penting juga disampaikan bahwa apabila orang tua teledor dalam memenuhi hak-hak anak, maka janganlah hal itu menjadikan pembenar bagi anak untuk berbuat durhaka kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa
إنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة.